Hai semuanya, sawadee-krap. Selamat datang di segmen analisa dan kita update terkait dengan perkembangan baru dari berita Tengmonida langsung dari berbagai media ataupun juga sosial media yang membahas Tengmonida di Thailand. Oke, di video sebelumnya, buat kalian yang sudah tanya, Anjas, apa arti rekaman antara Bang Jack dan juga Kunbert tentang maki-maki dan juga kata-kata kasar untuk penyidik Nontaburi, kalian bisa tonton di video sebelumnya. Tapi di video kali ini ada beberapa hal yang akan aku update. Ini pertama adalah mengenai video baru lagi yang baru diupload, dugaannya adalah oleh Bang Jack tentang Sen. Kenapa aku bilang dugaannya Bang Jack? Karena ya ternyata sebagian besar video-video dan juga foto-foto yang berasal dari handphone Tengmonida kok itu diupload ke sosial media, ternyata itu adalah beneran miliknya Bang Jack. Walaupun untuk video kali ini belum ada keterangan siapa yang mengupload, tapi kita masyarakat di Thailand sudah tahu lah siapa yang mengupload. Kemungkinan besar itu adalah Bang Jack, karena ya dia mendapatkan handphonenya Tengmonida dari Ibu Panida dengan alasan karena menurut aku pada saat Bang Jack berada di Amerika tidak bisa dieksekusi secara hukum di Thailand. Oke, so that's a good strategy. Lanjut lagi, terus apa yang diupload ini adalah sesuatu hal. Terus juga nanti akan aku update mengenai Ibu Panida dan juga Mr. Genius atau Kun Acharya. Ada langkah baru yang dilakukan kembali yang menurut aku juga sangat penting untuk kita bahas. Tapi sebelumnya kita coba lihat apa sih yang diupload oleh Bang Jack. Video terbarunya, let me check it out here. Mana ya? Oke, ini dia. Oke, ini adalah gambaran lagi nyantai, tiduran. Si Sen itu pakai jeans, kemudian pakai baju kaos seperti itu, terus juga minum botol wine. Nah, teman-teman tanya, Anjas, wine-nya kok itu adalah wine yang putih? Nah, aku udah ngeceknya beberapa kali dari rekaman mereka, dari berbagai sumber. Ya, memang ada wine yang putih, ada juga wine yang merah, teman-teman. Jadi kalau ini bilang, kan ada duga ini related dengan statement dari Mr. Genius yang menyatakan ditemukan ada bercak darah di tempat Tengmonida malam hari itu di speedboat. Notabene-nya itu kan ternyata sebagian orang mengatakan, terutama orang-orang yang membersihkan di speedboat tersebut, itu bukan darah tapi adalah wine. Nah, itu ternyata tidak benar. Menurut Mr. Acharya itu adalah darah dan sudah ada bukti DNA-nya itu adalah miliknya Tengmonida. Nah, ini apa yang berusaha disampaikan sebelum kita beralih ke topik itu, karena itu juga ada hubungan dengan laporan terbaru Ibu Panida dan juga Mr. Genius ke Kejaksaan Nontaburi. Ini apa sih sebenarnya berusaha dimaksudkan dari Bang Jack dari rekaman ini? Apa ya? Aku juga berusaha berpikir, kalau kondisi, lokasi ya, ini adalah sekitar, menurut aku sekitar jam 6 sore. Jam 6 sorean, teman-teman. Sekali lagi, mungkin kalian tanya, Anjas kok jam 6 sore masih ada matahari? Di Thailand, jam 6 sore itu masih panas terang benderang, teman-teman. Karena itu adalah karakteristik di negara panas ya sebenarnya, di Bangkok terutama di bulan Februari tersebut. Kemudian, apalagi, ini ada kayak ini, apa joke dari speedboat tersebut, itu kan juga menjadi salah satu hal yang perdebatan sosial media ya, bahwa kok joke-nya warnanya berbeda dengan speedboat yang diamankan oleh penyidik Nontaburi. Terus juga ada hal lagi yang berusaha ingin disampaikan kalau menurut aku adalah dari tempat duduknya si Sen ini sendiri. Apakah ini pure sama seperti yang diamankan oleh penyidik Nontaburi untuk speedboatnya? Ada yang bilang itu cuma karena efek cahaya aja, makanya warnanya agak sedikit berbeda. Well, untuk yang bisa mengkonfirmasi itu adalah penyidik Nontaburi kan ya. Kalau kita di masyarakat online, ya aku menghargai lah ada yang perbedaan A, B, C, dan D. Tapi aku hanya menyampaikan itu adalah yang sedang terjadi di masyarakat Thailand. Terus juga mengenai jeans, katanya kok celananya Sen itu berganti, bajunya atau yang berganti atau beberapa hal di sini, apakah mereka sempat berhenti ke suatu tempat ataukah mungkin aja Sen berganti di speedboat tersebut? Ya, possibility-nya high ya untuk kedua hal tersebut. Apalagi juga kan kita ketahui di malam kejadian tersebut, mereka sempat mampir untuk makan malam di pinggir Sungai Chao Phraya di salah satu restorannya. Itu juga bisa kan mereka ganti di situ. Jadi ini adalah beberapa hal yang masih menjadi perdebatan dan sampai sekarang aku belum mengerti apa tujuan dari Bang Jack memposting ini. Lagunya ada backsound-nya lagu santai begitu. Tapi kalau kalian ada ide apa kira-kira yang berusaha ingin disampaikan oleh Bang Jack, kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Nah, terus juga teman-teman ada foto. Ini foto sebenarnya sudah disampaikan sekitar beberapa waktu yang lalu di Facebooknya Tengmo ini, tentang
foto lebam-lebam di kakinya Teng Monida. Ada captionnya juga, di lebamnya itu captionnya begini dalam bahasa Indonesianya. Kaki saya sedang sakit, gimana saya mau duduk dan jongkok guys? Intinya kurang lebih seperti itu. Memang gambarnya apa sih ya? Ini kayak lebam-lebam gitu aja, lebam merah ya. Ini kayak di paha ya, atau di kaki. Kaki lah, di bagian kaki, ya di bawah ya, yang di kayak di apa? Kayak di ujungnya, apa itu namanya istilah bahasa Indonesia, kayak di kaki kita yang kalau kita kecantok tuh sakitnya luar biasa kan ya. Nah, itu kalau lagi sakit, masa bisa buang air kecil dan juga jongkok di ujung speedboat, apalagi dengan kecepatan belasan kilometer per jam. Dan Bert juga di video sebelumnya sudah bilang bahwa sejumlah supir dari speedboat mengatakan kalau kita berada di ujung speedboat itu sudah pasti akan terkena percikan air. Mana mungkin orang mau buang air kecil tapi kena percikan air terus kan? Ini salah satu hal yang cukup melemahkan alibi bahwa Teng Mo terjatuh karena mau buang air kecil. That's another point lagi. Lanjut lagi, kita beralih ke berita berikutnya adalah dari Ibu Panida Sirayutotin. Itu nama lengkapnya Kunme. Kunme itu panggilannya untuk ibu gitu lah. Kun itu kan saudara gitu ya. Kunme Panida Sirayutotin ini kembali melaporkan 5 saksi bersama Kun Acharya atau Mr. Genius. Apa yang dilaporkan ini Anjas? Jadi kemarin tuh ya, mereka datang ke penyidik, bukan penyidik, tapi Kejaksaan Nontaburi. Mereka kembali melaporkan dari keluarga korban bahwa dengan berbagai temuan yang sudah ditemukan dan fakta-fakta yang setelah dikumpulkan dari tim Acharya dan juga Kunte, Ibu Panida yakin Teng Monida bahwa penyebab kematiannya bukan karena kecelakaan, tapi adalah pembunuhan. Itu yang disampaikan Ibu Panida di media massa. Kutipannya adalah begini. Setelah saya mendalami semua fakta, saya yakin Teng Mo tidak mungkin karena kecelakaan saja, apalagi bunuh diri. Ditambah dengan bukti dari Mr. Acharya yang sudah saya lihat secara langsung dan juga dikonfirmasi secara DNA, itu adalah bercak darah Teng Monida yang berada di speedboat tersebut bukan karena wine. Kok bisa kalau memang seandainya Teng Mo meninggal dunia karena terjatuh tenggelam, let's say adalah benar seperti itu, kok bisa ada banyak bercak darah di area tersebut? Walaupun kita harus mendengarkan dari sisi lain, alibi dari counternya adalah yang membersihkan tersebut mengatakan itu bukanlah darah, tapi adalah wine merah, dan memang ada wine merah pada saat malam kejadian. Tapi untuk mengkonfirmasi jawaban tersebut, ya harus dengan uji forensik ya, dengan ngecek apakah itu beneran darah atau bukan. Ternyata menurut Mr. Acharya, itu adalah darah. Dan juga sudah diambil DNA-nya, itu adalah DNA milik Teng Monida, dan berkas-berkas ini telah disampaikan ke Kejaksaan Nontaburi. Ini juga menjadi pertanyaan bagi aku, kalau nggak salah kan, penyidik Nontaburi itu telah melakukan pemaparan di akhir April atau awal Mei ya teman-teman. Correct me if I'm wrong gitu. Sekarang ini sudah tanggal 11 Juni 2022, sudah lebih dari 1 bulan gak sih hitungannya pemaparan tersebut, tapi kok Kejaksaan Nontaburi masih belum memutuskan apa sebenarnya hasil verifikasinya. Apakah mereka menerima laporan dari penyidik Nontaburi, which is itu adalah kecelakaan akibat kelalaian, ataukah ditolak? Nah, kan ada 2 kemungkinan. Kalau ini ditolak, ya akan dikembalikan lagi berkasnya ke penyidik, atau akan langsung dialihkan ke DSI, Department of Special Investigation, which is ini yang kita harapkan sebagian besar masyarakat di Thailand. Tapi kalau diterima, artinya kan bisa langsung diterima, oke, kita make sense semua pemaparan kalian gitu, yaitu akan lanjut ke persidangan dengan fakta-fakta dan juga alat bukti yang telah dikumpulkan di penyidik Nontaburi dengan, yaitu tadi penyebab utamanya karena kecelakaan, plus juga memang sudah ada 6 orang yang menjadi tersangka ya, 5 orang saksi ya, Gatik, Gatik, terus juga Job, Robert, Sen, dan juga Robert, itu semuanya kan sudah ada kena pasalnya. Pasalnya itu adalah karena kelalaian, melanggar aturan, terus juga perusakan barang bukti. Plus ada satu lagi kan ya, si Mr. M yang berprofesi sebagai pengacara, yang ini memang sudah dijadikan tersangka, dan Gatik sudah mengakui bahwa dia dan teman-temannya sempat di-guidance untuk melakukan kebohongan-kebohongan pada saat 48 jam setelah kejadian, yang which is itu sangat fundamental.
ada kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan, dan itu menurut Gatik adalah perintah dari si Mr. M tersebut, kayaknya mulai saling menyalahkan, saling mencari aman satu sama lain. Itu sudah ada 6 tersangkanya. Tapi masyarakat Thailand belum puas karena kita yakin bahwa Teng Monida itu bukan karena kecelakaan. Begitupun juga sama dengan Ibu Panida yang awalnya sangat yakin, setuju dengan apapun yang dikatakan penyidik Nontaburi, tapi sekarang sepertinya berlawanan arah bahwa saya yakin Teng Mo bukanlah korban kecelakaan, tapi korban pembunuhan. Kita nantikan kelanjutannya seperti apa, dan sebelum aku pamitan, aku ingatkan, follow Instagramku di Anjas di Thailand, dan juga Facebook pageku Anjas di Thailand, karena ada beberapa hal yang tidak bisa aku upload di YouTube ataupun di salah satu akun, karena seperti di video sebelumnya aku bahas bahwa ada permasalahan sesuatu hal, penjelasannya sudah ada di video sebelumnya. Jadi tolong tonton video itu juga biar kalian ngerti kenapa ini, kenapa itu, dan tidak bisa aku jelaskan satu persatu. Karena alasan beberapa hal, terutama masalah hukum ya, dan aku juga tinggal di Thailand, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, sampai ketemu juga di Instagram dan juga Facebook pageku, karena aku juga aktif di sana. Kapan kelab semuanya. Bye-bye.